Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini izinkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Cloud Computing untuk mempresentasikan sejarah evolusi komputasi. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Kelompok 5 ini terdiri dari dua orang, yaitu Abraham Andromeda NIM 2020-22-15-049 dan saya sendiri Awaludin NIM 2021-22-15-003. Pendahuluan. Berdasarkan sejarahnya, cloud computing merupakan hasil evaluasi bertahap konsep penggabungan computing resource melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960-an seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network oleh JCR Licklider. Selama setengah abad terakhir, teknologi komputasi telah berkembang dalam beberapa fase seperti yang akan kami jelaskan berikut ini. Fase pertama yaitu era large mainframe, dimulai pada tahun 1960-an. Era large mainframe, pada fase ini komputer masih berupa mainframe berukuran besar yang terhubung ke dalam terminal, yaitu suatu terminal atau komputer yang hanya terdiri dari keyboard dan monitor, yang hanya dapat menampilkan apa yang dapat diterima dan tidak dapat melakukan pemrosesan lain. Pada gambar, contohnya atlas komputer tahun 1962. Kemudian pada fase ini juga diperkenalkan suatu ide oleh Joseph Carl Lobnet Licklider atau yang dikenal sebagai JCR Licklider. Beliau adalah seorang psikolog dan ilmuwan komputer Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling menonjol dalam pengembangan ilmu komputer dan sejarah komputasi umum, yang juga bertanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Saat itu, ia memiliki cita-cita bahwa seluruh manusia di dunia seharusnya bisa terhubung dan mengakses program dan data dari sarana manapun dan dimanapun. Kemudian di fase pertama ini juga dikenalkan gagasan McCarthy. Gagasan ini beranggapan bahwa suatu hari nanti jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik, sama halnya seperti listrik dan telepon. Kemudian konsep awal dari cloud computing pada era ini, ciri utama dari era ini adalah konsep banyak pengguna yang membagi mainframe yang sama di backroom dan masing-masing tidak menyadari pengguna lain. Pada tingkatan abstrak, ini mirip dengan cloud computing dengan pengguna pada klien terbatas yang terhubung ke server di pusat data backend. Kemudian fase kedua yaitu era personal computer, dimulai pada tahun 1980-an. Pada masa ini, perkembangan komputer meningkat dengan adanya teknologi integrated circuit atau IC. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Komponen-komponen utama yang dahulunya berukuran sembarangan kini dipadatkan dalam sebuah chip yang disebut dengan microprosesor. Kemudian personal computer, IBM PC 5150 adalah komputer pribadi generasi pertama yang diluncurkan pada 12 Agustus 1981. IBM PC merevolusi komputasi bisnis dengan menjadi PC pertama yang diadopsi secara luas oleh industri. Kemudian jaringan komputer.
Di era ini sudah banyak PC yang berdiri sendiri atau terhubung melalui modem yang lambat. Setiap pengguna berinteraksi dengan PC secara one-on-one dengan keyboard, mouse, dan monitor tampilan. Era selanjutnya pada tahun 1990-an yaitu era web browser. Di dalam perkembangannya, cloud computing sebenarnya tumbuh bersama internet dan web. Terlihat bahwa pendorong utama teknologi komputasi ialah adanya revolusi internet. Internet berkembang dimulai sejak 1960-an dengan didirikannya ARPANET. Namun tahun 1990-an adalah tahun yang paling bersejarah bagi perkembangan internet. Tim Berners-Lee adalah orang yang pertama mengembangkan browser pada tahun 1980-an. Hanya saja waktu itu belum terhubung dengan jaringan. Hingga pada tahun 1991, ia meluncurkan browser pertamanya. Dengan browser, kita bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Kemudian slide berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Andromeda. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Awaludin. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk slide berikutnya, yaitu network computing. Nah, di network computing ini si tokoh Larry Ellison dia berpendapat bahwa pengguna tidak perlu menginstal sistem operasi ke dalam PC, melainkan dengan network computing sebagai pengganti desktop. Yang dimaksud di sini adalah jadi semua jaringan itu akan terhubung melalui network, melalui jaringan, sehingga tidak perlu lagi untuk menginstal sistem operasi dari satu PC ke PC lain untuk saling berhubungan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya ada application service provider, yaitu pada akhir tahun 90-an yang bisa kita akses melalui web. Nah, application service provider ini maksudnya adalah jadi dia memilih ada provider yang bisa menjual servis aplikasinya itu melalui web. Jadi bisa kita akses aplikasinya dia itu via browser tadi. Salah satu contoh aplikasi yang pertama kali seperti yang sudah disampaikan pada awal WWW ya. Kemudian pada era 2000-an kita memasuki era telco seluler, yaitu pada tempat kita tahu dulu awal-awal tahun 2000 sudah mulai booming. Cuman pada zaman itu servernya hanya dalam skala yang lebih kecil, dan servernya itu terletak di tempat yang saling berjauhan. Meskipun pada tahun 90-an itu sudah ada cloud computing, tapi pada tahun 2000-an itu masih belum digunakan. Akhirnya muncullah cloud computing ini untuk menyempurnakan konsep ini tadi, konsep yang saya sampaikan. Kemudian muncullah mobile apps yang tadinya aplikasinya hanya kita bisa dapatkan melalui browser. Sekarang aplikasi itu bisa kita download sehingga tersimpan di dalam perangkat kita masing-masing. Nah, software as services ini adalah perkembangan dari application service provider atau ASP tadi. Intinya sama, adalah dia menjual aplikasi, menyediakan aplikasi melalui internet.
Bedanya sekarang SaaS atau software as a services itu adalah aplikasinya itu adalah sebuah software sehingga kita bisa mengoperasikan perangkat kita. Seperti contoh Microsoft Office, Google Docs, dan lain-lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman lagi, muncullah infrastruktur as a services. Nah, disinilah mulai dirintis untuk server itu berada dalam satu ruangan besar dengan kapasitas computing yang besar dan bisa diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia. Akhirnya makin kesini pada fase 5 ada kita kenal dengan Internet of Things atau IoT. Kevin Ashton dia punya anggapan bahwa IoT itu sebagai teknologi yang mengoneksikan banyak device dengan bantuan RFID untuk supply chain management. Internet of Things ini konsepnya adalah bahwa kita semua perangkat yang ada itu bisa kita koneksikan, mau itu lampu, AC, PC, HP, semuanya bisa kita koneksikan, bisa kita buat mereka ngobrol menggunakan IP. Pada awalnya itu konsepnya hanya menggunakan RFID, tapi makin kesini semuanya kita pakai menggunakan IP. Lama-kelamaan nanti akan kita pakai seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu, menghidupkan AC dan lain sebagainya. Nah, ini cara kerjanya adalah yaitu kedua perangkat yang akan kita komunikasikan ini, dua perangkat atau lebih ini dia akan kita komunikasikan menggunakan cloud, dan untuk menerima perintah itu kita pakai cloud, tapi dia punya sensor juga untuk menerima itu. Nah, ini kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi nantinya kita akan memiliki konsep bahwa IoT ini bisa untuk perawatan kesehatan, transportasi, mobil, pertanian, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Saudara Awaludin. Ya, terima kasih. Dengan selesainya slide ini, selesai pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.